Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Pratama dengan NIM 23020200038, kelas A2 Informatika Fakultas Ilmu Teknik Universitas Bina Insan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai CPU pada device yang saya gunakan sekarang, yaitu laptop HP EliteBook 820 G3 dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-6. Oke, kita mulai dengan apa itu CPU. Jadi, CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit atau yang sering disebut prosesor. Nah, CPU juga bisa dikatakan sebagai otaknya komputer, teman-teman. Karena memiliki fungsi untuk menerima dan menjalankan perintah sesuai dengan instruksi dari perangkat lunak yang kita gunakan. Sehingga cepat lambatnya komputer itu tergantung prosesor yang digunakan. Oke, langsung saja kita cek spek atau spesifikasi device yang saya gunakan sekarang. Pertama, kita klik File Explorer. Kemudian klik kanan pada menu Disk PC, klik Properties, nah dia akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Dari sini kita tahu bahwa device yang saya gunakan sekarang itu menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-6 dengan jumlah CPU 2,40 GHz dan 2,50 GHz. Kemudian RAM-nya itu 8 GB. Dan untuk sistem operasinya itu sudah menggunakan Windows 11 Pro dengan seri 64 bit. Oke, itu untuk informasi yang standar. Kita cek informasi tambahannya, teman-teman, dengan cara klik Windows plus R, kemudian kita ketikkan dxdiag, lalu kita klik Enter. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita juga bisa melihat spesifikasi komputer yang kita gunakan saat ini, yaitu sistem operasinya Windows 11 Pro 64 bit. Bahasa device-nya itu bahasa Inggris. Untuk modelnya itu HP EliteBook 820 G3. Kemudian prosesornya Intel Core i5 6300U, itu berarti generasi ke-6 ya, teman-teman. Jumlah CPU-nya 2,40 GHz dan 2,50 GHz. Memorinya 8 GB. Kemudian kita juga bisa ngecek dan memastikan bahwa kondisi display dan adaptornya itu dalam kondisi baik atau tidak ada masalah. Intinya kita di sini pastikan no problem found untuk memastikan hardware-nya tidak ada masalah. Kemudian kita juga bisa ngecek kapasitas hard disk-nya dengan cara klik Disk PC. Nah, kalau tadi kita klik Properties, sekarang kita klik Manage. Lalu pilih menu Storage, kemudian klik Disk Management. Nah, di sini tertera kapasitas dari hard disk yang saya gunakan, yaitu sebesar 238 GB. Nah, kemudian kita cek performa dari CPU komputer yang saat ini kita gunakan, teman-teman. Langsung saja kita cek, kita buka Task Manager. Ini Task Manager-nya. Nah, kita lihat di sini di Task Manager ini menampilkan prosesor, teman-teman. Untuk mengetahui CPU kita masuk ke Performance ini. Nah, yang paling pertama ini CPU, teman-teman. Kita lihat di sini semakin tinggi grafiknya, maka semakin tinggi juga pemakaian CPU-nya. Kalau kalian pikir kok punya saya tinggi banget ya? Tentu saja tinggi ya, karena saya pakai untuk merecord. Tentu saja ya, semakin banyak yang kita buka, yang kita pakai, itu semakin tinggi juga grafiknya. Kita lihat di sini CPU saya itu sedang terpakai 42-40%. Nah, kita lihat di sini juga sama 56%. Ini kenapa? Kita lihat di sini, teman-teman. OBS saya itu sedang menggunakan sebanyak 20%. Nah, intinya semakin banyak aplikasi yang kita gunakan itu semakin tinggi juga pemakaian CPU-nya. Selanjutnya saya akan menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik untuk beban kerjanya itu 80%. Nah, untuk menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses oleh CPU, kita harus tahu dulu, teman-teman, clock rate CPU-nya itu berapa. Jadi clock rate CPU itu adalah kecepatan CPU dalam siklus per detiknya dalam bentuk hertz. Nah, kemudian kita
cari tahu juga CPI-nya atau rata-rata jumlah siklus clock yang dibutuhkan untuk menjalankan satu instruksi tersebut. Nah, kalau di sini clock rate saya itu sebesar 2,5 GHz, itu sama saja dengan 2.500.000.000 Hz. Dan CPI rata-rata di laptop saya itu 2 siklus. Nah, kita langsung saja masuk ke rumus. Setelah kita tahu clock rate dan CPI-nya, kita masuk ke rumus untuk menghitung jumlah instruksi per detik. Itu rumusnya clock rate dibagikan dengan CPU, kemudian dikalikan dengan beban kerjanya tadi 80%. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa clock rate di komputer saya itu 2,5 GHz sama saja dengan 2.500.000.000 Hz. Kita masuk ke rumusnya, kemudian kita bagikan dengan siklusnya, yaitu 2. Kita kalikan dengan 80%, itu sama saja dengan 80, kita bagikan 100, hasilnya 0,8. Maka didapat hasilnya itu 1 miliar instruksi per detik. Nah, ini hasil perhitungan ini tuh merupakan perkiraan, karena CPI itu bisa bervariasi teman-teman, tergantung pada program yang dijalankan. Selanjutnya kita akan memahami tentang hierarki memori. Nah, hierarki memori itu pada dasarnya adalah jenis atau tingkatan-tingkatan teman-teman. Nah, tingkatan-tingkatan ini bentuknya seperti piramida, sehingga seringkali disebut sebagai piramida memori atau hierarki memori. Nah, piramida memori itu kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman, di mana di puncak piramida itu terdapat register. Di bawahnya register itu ada cache memory. Nah, di bawahnya cache memory ada RAM atau main memory. Di bawahnya RAM itu ada storage device. Nah, bentuk piramida ini bisa jadi beda-beda teman-teman. Ada yang menggunakan 4 layer, ada yang 5 layer. Misalkan yang 5 layer itu di sini nanti bukan storage device, tapi di sini nanti misalnya ada hard disk, di bawahnya mungkin disk magnetic atau mungkin yang lainnya gitu. Tapi biasanya 3 layer yang atas itu tidak berubah. Register, cache, RAM ini tetap tidak berubah. Yang berubah hanya tambahan-tambahan di sini, karena yang namanya storage device atau penyimpanan perangkat itu macamnya ada banyak teman-teman. Contohnya kayak hard disk, flash disk, micro SD, dan lain-lain sebagainya. Nah, mengapa kok bentuknya itu piramida? Karena dia ini memiliki karakteristik semakin ke bawah, itu harga per byte-nya semakin murah. Contoh, ketika kita beli RAM dengan kapasitas 8 GB, itu harganya tidak sama dengan hard disk yang jumlah RAM-nya sama, 8 GB juga. Harganya lebih mahal tentu saja yang punya RAM. Seperti itu. Kemudian, size penyimpanannya itu semakin ke bawah, semakin besar. Contoh, hard disk itu ada yang ukurannya sampai 1 tera, 2 tera, 3 tera ke atas. Nah, kalau RAM itu masih dalam ukuran gigabyte. Kemudian semakin ke bawah itu posisi memori terhadap prosesor itu semakin jauh. Jadi prosesor itu lebih sering berinteraksi terhadap register ketimbang cache, RAM, dan storage. Nah, kita bisa analogikan sebagai restoran makanan. Register itu adalah kasir yang menerima pesanan dengan sangat cepat. Cache itu seperti dapur, tempat barang-barang atau makanan yang dipesan itu disiapkan atau dimasak. RAM adalah tempat penyimpanan makanan disimpan sementara, dan storage itu seperti gudang restoran, tempat bahan-bahan disimpan dalam waktu yang lama.